Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hampir semua dari kita di Indonesia pasti punya teman atau saudara yang sudah meninggal karena COVID-19. Hari ini saja ada 1.824 orang yang meninggal. Jumlah total yang meninggal sudah mencapai 88.659. Di dunia ada lebih dari 4,2 juta orang yang sudah meninggal dari hampir 200 juta penderita COVID-19. Kira-kira satu orang meninggal karena COVID-19 dalam hitungan 11 detik. Angka ini bukan hanya statistik saja. Anda dan saya bukan seorang diktator keji dari Soviet, Joseph Stalin, yang mengatakan bahwa jika hanya satu orang yang mati kelaparan, itu adalah sebuah tragedi. Jika jutaan orang mati, itu hanya statistik. Di Washington Post 20 Januari 1947. Benarkah satu kematian adalah tragedi, sejuta kematian adalah statistik? Apakah kita akan terjebak dengan pola pikir komunis yang tidak berperi kemanusiaan itu? Banyaknya jumlah orang yang meninggal ini tidak enak didengar. Ini kenyataan pahit yang mau kita kubur dalam-dalam dari memori kita. Kesedihan, kemarahan, kehilangan, kepahitan, kebingungan, bagaikan tsunami yang menghantam semua manusia tanpa terkecuali. Kita terhempas, terhanyut, tenggelam tanpa ada titik terang. Kita diingatkan kembali pada lawan tangguh kita. Kita kalah dengan musuh terbesar kita, kematian. Apakah kita akan menyerah, melemparkan handuk putih, atau mengangkat bendera putih di medan perang? Pesta Santa Marta ini menjadi begitu penting bagi kita hari ini. Marta bukan seperti Maria. Dia wanita yang handal. Dia banyak menyibukkan diri dengan segala kreativitasnya yang luar biasa. Bahkan Marta terlalu sibuk sampai Tuhan Yesus pun menegurnya. Tidak usahlah buat macam-macam. Pelayanan yang terbaik adalah kehadiran kita bersama Tuhan Yesus saat Dia datang. Sekarang Lazarus, saudara Marta, meninggal tiba-tiba. Marta, sang wanita cekatan itu, tidak bisa lagi memakai keahliannya, kreativitasnya untuk menyelamatkan saudaranya. Mungkin dia sudah memanggil dokter. Mungkin dia sudah mencari obat yang paling mujarab. Kalau dia hidup di abad ke-21, mungkin dia sudah sibuk membuat vaksin dan lain sebagainya. Tapi sekarang
Marta yang hebat tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Yesus pun sahabatnya sepertinya tidak terlalu peduli. Mengapa dia berlama-lama? Urusan apa yang lebih penting untuk Yesus? Ternyata semua persahabatan yang dijalin tidaklah membawa hasil apa-apa. Saat kita membutuhkannya, dia tidak hadir. Dia tidak ada. Ternyata kita hanya salah satu dari sekian banyak orang yang Yesus harus perhatikan. Tidak ada yang spesial dari persahabatan kita. Mungkin pikiran ini terbersit dalam benak Marta. Mungkin perasaan ini terlintas dalam benak dan hati kita. Tetapi Marta melihat Tuhan Yesus yang datang di hari keempat. Dalam pikirnya, sudah terlambat. Andai saja dia datang saat Lazarus belum meninggal. Andai saja Yesus datang di hari ketiga. Kepercayaan agama Yahudi melihat bahwa arwah yang meninggal itu masih ada sampai di hari ketiga. Tetapi di hari keempat, di mana tubuh juga sudah membusuk, arwah pun sudah pergi. Mereka juga percaya akan kebangkitan tubuh di akhirat. Marta saat itu berharap bahwa Yesus datang kemarin, atau 2 hari yang lalu, atau 5 hari yang lalu. Dia mengatakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta juga percaya bahwa apa yang Yesus minta pada Bapa pasti akan dikabulkan. Tetapi sebesar apa permintaan itu? Tidaklah terlintas dalam imajinasi Marta yang selalu mengandalkan kepandaiannya dan tangannya yang terampil. Seperti Marta, kita mungkin percaya bahwa Tuhan Yesus akan hadir, datang di akhir zaman, dan membangkitkan kita semua. Saat itu Tuhan Yesus minta kepada Bapa agar Lazarus dibangkitkan. Melewati segala ekspektasi ajaran Yahudi, melewati segala ukuran dan perhitungan medis dan hukum alam, Lazarus bangkit. Marta tercengang. Musuh terbesar yang mengalahkan kepandaian dan keterampilan Marta sekarang dikalahkan oleh Yesus. Yesus membuktikannya dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mulai membusuk hari itu juga. Yesus mengalahkan kematian. Jarang sekali orang dibangkitkan dan hidup 2 kali seperti Lazarus. Saya sendiri belum pernah bertemu dengan orang yang hidup 2 kali. Apakah kita percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan kita kapan saja? Atau takutkah kita akan kematian? Buat kita manusia yang hebat, pandai, dan cekatan, masih ada limit, masih ada batas. Sepertinya segala pertolongan, segala vaksin dan lain sebagainya datang sebagai bantuan yang sudah terlambat. Tuhan pun sepertinya terlambat untuk datang menolong kita. Benarkah Yesus terlambat? Mampukah Dia menyelamatkan kita sekarang? Percayakah kita padanya?